Virtual Business Week yang merupakan session kedua. Saya akan menjadi host. Saya Andi Suruji yang akan berdialog dengan tamu spesial datang dari jauh. Kita ingin berbagi cerita sebagaimana tema bagaimana kita bisa merdeka dari pandemi. Ini terkait dengan Hari Kemerdekaan, Pak. Siap, Jadi teman-teman ini bikin ini kemerdekaan, kita peringati kemerdekaan. Bagaimana tekad seluruh bangsa Indonesia ini juga merdeka dari COVID. Pandemi COVID ini. Salah satu yang kami undang adalah Pak Bupati baru, tamu saya pada hari ini, Bapak Suardi Saleh. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Baru sebetulnya sangat berisiko karena dia ada di tengah, lintasan. Dilalui orang yang mau ke seluruh Sulawesi lewat darat, pasti lewat Baru. Betul. Sebagian yang ke Sopeng ada wilayah yang baru, mau ke utara pasti lewat Baru, sehingga sangat berisiko sebetulnya posisi geografisnya untuk penularan COVID. Ya. Tetapi alhamdulillah kalau kita lihat record laporan Satgas COVID, laporan BNPB, Baru merupakan salah satu daerah yang cukup rendah. Relatif, ya. Nah, bagaimanapun karena posisi strategis tadi itu, Pak, Baru dalam posisi lintasan lalu lintas orang dan barang, sehingga tentu tidak bisa menutup wilayahnya, tetapi tentu ada pembatasan-pembatasan. Nah, pembatasan-pembatasan inilah yang menimbulkan dampak berantai sebetulnya. Betul. Pandemi selain dampak kesehatan, dia berdampak kepada kegiatan ekonomi dibatasi, tentu berdampak pada ekonomi. Kira-kira itulah gambaran yang kita mau cerita, kita mau dengar bagaimana Pak Bupati, Bapak Suardi Saleh menghandle pandemi ini sehingga daerah Baru menjadi salah satu daerah yang sedikit sekali tingkat keterpaparannya dari masyarakatnya, ya, dari keterpaparan COVID ini. Bahkan berkali-kali kita lihat itu zero ya, 000. Ini kan suatu yang mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi orang lain, Pak. Apa yang bisa dilakukan. Oleh karena itu saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Bupati sejak awal pandemi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baru, tentu di bawah komandonya Pak Bupati, apa yang dilakukan sehingga kita bisa mencapai apa yang saya cerita tadi. Silakan Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, ya, pemirsa Slebes TV yang kami hormati, banggakan semuanya. Kurang lebih 2 tahun kita sudah berhadapan yang namanya virus corona ini, tepatnya 526 hari setelah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi wabah dunia. Di Baru sendiri kasusnya berfluktuasi. Ya. Dan di catatan kami puncaknya itu di Januari 2021 ini mencapai 298, ya. Positif. Atau positif, ya, terbagi atas 2 tentunya. Ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Pasien itu, ya? Pasien? Tidak, total. Oh, total, ya. Simptomatik dan asimptomatik, ya. Kemudian turun lagi, bahkan di April sempat zeroh. Kemudian di puncaknya lagi di bulan awal Agustus mencapai 265. Alhamdulillah hari ini, kemarin itu 60, kemudian hari ini 57 berkurun -3, alhamdulillah. Itu terdiri dari trennya menurun, ya Pak, ya? Trennya menurun, simptomatik 11
kemudian 54 yang tidak bergejala asimptomatik, kemudian ada 1 meninggal. Kemarin waktu sero pun saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat bahwa kita bersyukur dengan kondisi ini. Tetapi kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh lengah. Ya. Sero ini ya saya akui bahwa sero ini pencatatan kita di gugus tugas. Tetapi bisa jadi walaupun di catatan kita di gugus tugas itu sero, tapi tidak tertutup kemungkinan di tengah-tengah masyarakat ini masih ada. Ya. Karena jujur saja bahwa kita belum melakukan testing, tracing secara menyeluruh ke seluruh masyarakat kita. Testing, tracing atau penelusuran ini kita lakukan ketika ada yang positif, kemudian kita lakukan penelusuran di sekitarnya. Ya, itulah yang kita dapatkan. Parsial aja Pak ya? Parsial saja, saya bilang. Jadi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lengah. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak awal COVID ini? Nah, tentu saja yang pertama sekali kita bentuk yang namanya gugus tugas, ya gugus tugas. Tapi ini secara nasional, ya, secara nasional. Yang mungkin yang membedakan bahwa kita melibatkan seluruh stakeholder utama, ya, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, Palang Merah, Basnas, kita libatkan semuanya. Kita libatkan semuanya. Karena kami sangat yakin bahwa pemerintah saja tidak bisa bergerak, ya. Karena yang dibutuhkan ini justru adalah kesadaran daripada masyarakat kita. Itu yang kita lakukan. Sehingga alhamdulillah seperti tadi yang disampaikan, kita bisa menekan namanya penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan koordinasi semuanya ini, kami bentuk yang namanya posko terpadu. Posko terpadu, kegiatan poskonya di situ, kemudian pusat vaksinnya di situ, kemudian juga pusat rapid testnya di situ, kemudian juga termasuk pelayanan perizinan kepada masyarakat. Karena semua kegiatan-kegiatan masyarakat itu harus mendapatkan izin dari COVID, ya. Di samping tentunya mendapatkan pengarahan-pengarahan apa yang harus dilakukan, ya, menyiapkan masker, betul, Pak. Kemudian menyarankan kalau bisa jangan prasmanan, siapkan kotak dan sebagainya, edukasi ya, sehingga tidak terjadi kerumunan. Karena di pesta itu biasanya kan kerumunan terjadi di pada saat makan. Pada saat makan. Ya. Nah, kita edukasi demikian itu. Nah, kemudian tentu upaya treatment tentu yang kita lakukan. Ya. Nah, bagaimana kesiapan layanan-layanan kesehatan mulai dari puskesmas sampai rumah sakit. Di rumah sakit kita siapkan ruang isolasi, ya. Yang tadinya kita siapkan cuma 12, kami antisipasi, ya, walaupun tidak pernah penuh, kami tingkatkan menjadi 34 di rumah sakit. Untuk isolasi. Nah, tentunya ini tentu harus beriringan dengan kesiapan tenaga kesehatan. Ya, dokternya, tenaga kesehatannya, kemudian peralatannya, kemudian kesiapan-kesiapan lainnya, tenaga-tenaga pemulasaran, kemudian harus standby semuanya, peti mayatnya dan sebagainya harus siap. Karena sebenarnya tidak boleh terjadi itu, misalnya ada meninggal, peti mayatnya tidak tersedia, kemudian atau ada orang tidak terhandle. Nah, jadi itu yang kita siapkan semuanya. Rumah isolasi kita siapkan, ya, di luar, ya, ada bangunan milik Pemda, ya, ada namanya Bola Sobae, ada namanya Bola Pitue, kita siapkan sebagai ruang isolasi. Kapasitas berapa itu, Pak? Di Bola Sobae itu kurang lebih 18, kemudian di Bola Pitue itu ada 7, bisa ditingkatkan bednya menjadi 2 kali 14, ya. Tapi alhamdulillah tidak pernah juga full, ya. Jadi ini kapasitas yang disediakan tidak pernah terpenuhi. Ya, karena kelurahan kami juga menyiapkan isolasi. Kenapa? Pengalaman kita biasa kalau pindah tidur itu nggak bisa tidur lagi. Saya bilang mungkin karena kalau tidurnya tidak ada, ya
itu imunnya juga menjadi turun. Ya, itu yang kita lakukan. Kepikiran banyak juga. Kepikiran banyak, ya. Karena kembali lagi ke COVID ini, kalau kita lihat COVID sebenarnya ini, yang paling mudah kita lakukan adalah memutus mata rantainya. Memutus mata mudah rantai. Dan susah. Ya, kita mau sehat tetapi justru ekonomi tidak jalan dan sebagainya. Buruk juga masyarakatnya. Sehingga saya kira itulah kebijakan pemerintah, ada namanya protokol kesehatan, ya. Ada 3 pertama, ya. 3 pertama pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan. Ini kan sifatnya intervensi pribadi, ya, masing-masing kita. Ya. Nah, di sini diperlukan kesadaran. Kemudian terakhir, pemerintah merasa ini masih kurang nih, perlu ada intervensi dari pengambil kebijakan. Ya, dilakukanlah bagaimana mengurangi mobilitas dengan pembatasan, bagaimana menghindari kerumunan, misalnya katakanlah ketika sudah level 3 tempat rekreasi ditutup, misalnya pasar, kemudian misalnya lalu dibatasi jam operasional. Sempat PPKM Pak juga, PPKM 3. Sempat. Ya, tapi karena sudah relatif jauh menurun. Nah itu, ya. Kalau dijalankan dengan sempurna, kami yakin bahwa insya Allah sama dengan lockdown itu, ya, lockdown pribadi. Ya. Skala kecil, skala mikro, skala paling kecil. Nah, persoalannya adalah kesadaran. Ya. Nah, itulah yang kami saya bersyukur bahwa alhamdulillah sejak 2017 itu kami launching yang namanya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan rasanya ini sangat membantu sekali, ya. Apa sih sebenarnya ini Germas ini? Adalah gerakan memasyarakatkan hidup sehat. Sekaligus juga mengedukasi masyarakat untuk meninggalkan cara-cara kurang sehat. Ya, kalau kita lihat sebenarnya awalnya kenapa ini ada Germas, adalah keresahan pemerintah melihat gaya hidup, ya, gaya hidup yang sudah sehat, ya, tidak ada serba remote, ya. Dulu misalnya kalau kita mau kasih menyala televisi, kita masih bangkit dari tempat tidur, ya. Sekarang di remote dari ada. Nah, makanya jadi tidak menular. Nah, sementara bahwa penyakit tidak menular ini sebenarnya menurut, ya, untuk penanganan penyakit tidak menular yang relatif tinggi inilah, ya. Nah, sehingga memang sosialisasi, edukasi mulai dari sekolah sampai ke tengah masyarakat. Karena kalau kita lihat kenapa Germas sebenarnya, karena kalau kita lihat COVID ini apa penyebabnya, ya, yang pertama 2, ya. Pertama perilaku. Nah, kemudian kedua, ya, selalu kalau bisa tidak kemudian tinggalkan alkohol, itu lingkungan harus bersih. Akhirnya kita dorong semuanya, sehingga alhamdulillah, ya, relatif memudahkan sosialisasi, ya, karena memang sudah ada pendahuluan, sudah ada intronya dari awal. Sisa kita optimalkan terus, ya. Bagaimana dan satu hal yang paling penting sebenarnya adalah keinginan untuk hidup sehat. Itu yang paling pokok. Kalau tidak ada keinginan untuk hidup sehat, ya, sama dengan COVID ini. Keinginan hidup sehat kan sederhana sekarang, ya. Pakai masker selalu, ya, jaga jarak, ingat cuci tangan, ya. Kalau dapat Germas ini menjadi Germas Plus, ya. Kesadaran, faktor perilaku, dan ini kita dorong dari awal. Apa kuncinya, Pak? Itu tadi melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk berkampanye tentang itu. Saya kira
supporter. Betul. Ya, terutama kalau di Baru itu kita kenal yang namanya kota santri lah. Kota ya, santri. Kota santri. Kita libatkan. Dalam banyak hal kami libatkan tokoh-tokoh agama kita. Kemarin saja agak keluar sedikit, ada persoalan tentang pembebasan lahan, ya. Alhamdulillah setelah kita libatkan tokoh agama, ya, terutama sekali dari Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan pemahaman, alhamdulillah terselesaikan. Kemarin kan pembebasan lahan di sana itu yang bermasalah itu ada kuburan, ya, artinya ya banyak paham-paham bahwa tidak bisa dipindahkan dan sebagainya. Ya. Setelah dikasih pemahaman oleh guru, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini kuncinya adalah bagaimana melibatkan seluruh masyarakat, ya. Untuk itu saya kira menarik itu, Pak. Ya. Bagaimana sebetulnya, karena kan kalau kita lihat awal-awalnya kan tidak secara nasional pun kan seolah-olah ini kesehatan aja urusannya, padahal ada unsur tokoh masyarakat, tokoh agama yang harus dilibatkan, tapi terlambat. Menarik karena baru lebih awal, tetapi kita break sebentar, nanti kita lanjutkan mengenai peran tokoh agama, tokoh masyarakat itu dalam penanganan COVID. Kita break sebentar, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi dengan bagaimana keterlibatan tokoh agama dalam penanganan pandemi dan bagaimana gerakan Germas ini bisa menjadi lebih efektif untuk berjalan selaras dengan upaya penanggulangan COVID di Kota Baru, di Kabupaten Baru. Jangan kemana-mana.
Celebes Bill, kita masih bersama dalam acara Celebes Virtual Business Week, session kedua dengan narasumber saya, Bapak Bupati Baru, Bapak Suardi Saleh. Pak Suardi, saya tertarik sekali Pak, karena langkah-langkah dulu orang itu kan hanya concern pada bicara kesehatannya. Speakernya pun ada yang terlupa, tokoh agama, tetapi baru tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh stakeholder seolah-olah bergerak secara serentak untuk terlibat bagaimana memberi kesadaran masyarakat. Saya kira kuncinya adalah karena kesadaran masyarakat yang meningkat, menjaga dirinya. Saya kira itu kuncinya Pak, sehingga itu. Nah, ini menarik, apalagi Bapak mengoptimalkan dan memberi nilai plus kepada yang namanya germas itu, sehingga ada stimulus memang sehingga kita bisa mengendalikan penularan di Baru itu. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk bagaimana semua ini bisa terlibat secara, ini kan harus ada dirijennya atau ibarat orkestrasi ya, harus ada dirijennya. Nah, apa yang dilakukan dirijen ini? Jadi gini Pak, saya biasa katakan begini, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, menyiapkan fasilitas layanan kesehatan, ya, dokter, rumah sakit, apa semuanya, tetapi kembali kuncinya kepada kesadaran masyarakat. Di hulunya ya, kesadaran masyarakat. Saya yakin kalau kesadaran masyarakat ini yang kita dorong terus, insya Allah ya, akan bisa kita kendalikan. Satu kunci, protokol kesehatan. Kalau semua sudah menyadari itu, insya Allah itu kuncinya ya. Ini dengan masker ini kita jaga diri kita dan jaga orang lain, dan agama kita juga menyampaikan begitu ya, menjaga diri. Ya, saya dengar itu ada hadis la darara ila darara ya. Jaga dirimu dan jaga orang lain. Jangan sakiti dirimu dan jangan sakiti orang lain. Betul. Nah, itu yang paling penting. Dan masker ini, ya, masker, cuci tangan, jarak tangan, kesadaran ya. Nah, ini yang kita dorong. Makanya saya kasih tahu teman-teman di pasar, jangan bosan-bosan ya, ingatkan pakai masker Bu, bahaya kalau tidak pakai masker di tempat-tempat umum dan sebagainya. Itu yang kita dorong. Dan secara periodik memang kita lakukan pertemuan dengan Muspida, termasuk tokoh-tokoh agama ya, untuk membahas bagaimana upaya-upaya kita menyampaikan perkembangan penanganan COVID dan sebagainya ini, termasuk di dalam pengambilan keputusan ya. Saya ingat dulu waktu Idul Fitri kita libatkan semuanya ya, waktu pertama sekali ya, sehingga semua bertanda tangan di situ. Semua tokoh agama, Muhammadiyah, DDI, ada komitmen ya Pak? Ya, ada komitmen ada komitmen. Sehingga alhamdulillah ya berjalan, walaupun tentu ada satu dua ya, ada suara-suara yang ya, itu kita libatkan ya. Kementerian yang kedua lagi misalnya ini yang Idul Adha kemarin, alhamdulillah ya, walaupun kemarin tadi di apa ya, redaksinya di situ, karena kita masih tercatat level 3 pada saat itu ya, sesuai dengan keputusan dari Menteri Pusat bahwa level 3 itu tidak diperkenankan untuk salat Id. Tetapi ya, saya jujur saja saya haluskan, dihimbau untuk salat di rumah ya, tapi alhamdulillah paling tidak mengurangi. Karena tidak bisa juga larangan ini memang cenderung dilanggar orang tuh. Justru malah dibandingkan kok pasar dibuka tempat ibadah. Walaupun saya biasa juga bercanda, saya bilang ini juga lucu. Biasa itu yang berteriak masjid ditutup, sekalinya dibuka masjid tidak pernah juga datang-datang. Saya bercanda aja. Intinya terlibatan semua. Dari sisi itu Pak, bagaimana dengan dampak yang terjadi di dunia pendidikan? Karena saya dengar ada berjalan normal aja, misalnya pesantren dia tetap berjalan tetapi menjaga protokol kesehatannya. Nah, bagaimana dengan sekolah? Apakah juga daring atau apa, mengikuti kebijakan itu atau? Ya, jadi memang kami melihat bahwa di pesantren itu ya masih melakukan tatap muka. Sehingga yang kami lakukan adalah yang pertama membantu untuk testing
tracing ya. Kami bantu rapid ya. Semua kita rapid ya. Alhamdulillah saya bersyukur juga karena ada anggota DPRD dari Baru itu ya, namanya Ibu Dr. Gigi Hasnasam ya, kebetulan satu anggota DPR Pak ya, anggota DPR, dia duduk di Komisi 9, alhamdulillah membantu sehingga kita bisa melakukan rapid ini secara gratis bagi masyarakat, termasuk di pondok-pondok pesantren. Itu yang pertama, kita jaga, kita pastikan dulu bahwa semua anak-anak kita ini bebas dari COVID. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, malah anak-anak ini yang diprioritaskan ya? Iya, semua kita tes, kita pastikan bahwa tidak ada. Kedua, setelah itu ya lockdown, tidak boleh lagi ada yang keluar. Orang tua kalau datang itu tidak boleh masuk sampai dalam. Kalau dia bawakan misalnya katakanlah makanan dan sebagainya, tidak boleh masuk ya. Tidak boleh ketemu, tidak boleh kontak. Guru-gurunya juga dibatasi ya untuk berinteraksi keluar. Nah, itu ya. Jadi mereka melockdown. Tapi ya kita juga tetap sesuaikan dengan kondisi situasinya. Kemudian yang kedua, di sekolah ya, kemarin kami sudah pertemuan dengan seluruh stakeholder juga untuk persiapan ya, karena ya jujur saja bahwa tentu saja beda ya bagaimana pembelajaran tatap muka, kemudian dengan dengan melalui virtual ini, sehingga kami sudah persiapkan insya Allah. Mungkin dalam waktu singkat ini kami sudah lakukan tatap muka. Tentu saja karena ada petunjuk dari 3 menteri kemarin. Saya kira termasuk Bapak yang sudah boleh ya. Baru kalau saya salah. Kemarin katakanlah misalnya harus ada gugus tugas di sekolah, ada yang bertanggung jawab di sekolah, kemudian sarana prasarananya disiapkan, dan tentu saja ya pengawasan. Kemudian yang berikut juga yang jumlah muridnya itu relatif besar ya, mungkin sepertiga atau ditentukan 20 saja ya. Tetapi di daerah kan itu ada sekolah-sekolah juga memang jumlah muridnya relatif sedikit. Saya bilang kalau itu ya 100% aja masuk ya. Tapi itu semua kita persiapkan. Yang penting batas kerumunannya itu. Ya, dan ini harus kita pastikan. Mungkin untuk singkat ini kita sudah karena kita sudah persiapkan. Kemarin kan sebenarnya pada saat zero itu kita sudah persiapkan, cuma ada perkembangan. Sehingga saya stop dulu, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah relatif melandai sehingga insyaallah waktu singkat ini kita sudah bisa kembali ke hijau ya. Iya, insyaallah. Pak, tapi kan bagaimana dengan dampak ekonomi? Ya. Apa yang terjadi di Baru dengan COVID yang berlarut ini? Ya. Itu pasti tidak bisa kita hindari ya. Jadi berantai itu. Ya, COVID ini bukan saja memang faktor kesehatan, tetapi ekonomi, sosial ini berdampak, sangat berdampak ya. Ya namanya saja mobilisasi dibatasi, kegiatan-kegiatan dibatasi, kegiatan masyarakat misalnya di pasar dibatasi. Tetapi kami melihat juga bahwa ada hikmah ya, yang tumbuh itu adalah ekonomi kreatif ya. Yang didorong anak muda ini ya, anak muda ini. Alhamdulillah di Baru ini, di tengah COVID ini, ya anak-anak muda ini, anak-anak milenial ini masih sempat melakukan yang namanya festival. Ya, ada namanya Baru Local Fest. Ya, Baru Local Fest ya masih ya yang tentunya ya tujuannya mengenalkan produk-produk Baru, dan alhamdulillah ya kemarin mendapat sambutan dari Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ya, dan sempat beliau buka ya itu. Iya. Karena ini anak-anak kita ini dari Baru Lokal termasuk mendapat penghargaan dari pengakuan dari pemerintah pusat, alhamdulillah. Karena dia secara konsisten melakukan festival ya, dan sudah terjadwal ya, konsisten dengan jadwal itu. Itu. Jadi itu mengkampanyekan produk lokal ya, dia buat katalognya yang produk-produk lokal ini. Betul. Ya, kemudian juga tumbuh juga saya lihat yang semacam e-commerce lokal ya, jasa penghantara dan sebagainya ya.
Nah, sekarang kita pemerintah ini bagaimana mendorong ini. Nah, di samping itu tentunya kami juga melihat bahwa memang juga harus ada intervensi pemerintah, dukungan pemerintah ya yang kita lakukan ya untuk masyarakat yang memang sangat berdampak. Kita siapkan namanya jaring pengaman sosial, ada BLT desa. Kalau BLT desa ini memang tadi perintahnya dari Kementerian Desa ya, tetapi kami melihat bahwa sebenarnya masyarakat di kelurahan ini karakteristiknya tidak beda dengan desa, sehingga ya dari BLT kelurahan. Jadi di samping ada BLT desa, BLT kelurahan itu. Kemudian ada bantuan stimulus untuk pelaku-pelaku UKM usaha kita mikro dan kecil menengah ya UKM ya. Kemudian ada relaksasi ya pajak dan pajak daerah dan distribusi. Kalau di pajak daerah apa aja Pak yang diberikan masyarakat? Ya kemarin misalnya untuk kegiatan-kegiatan pajak pajak restoran ya, hotel restoran ya, kemudian retribusi pasar dan sebagainya ya, itu yang kita lakukan. Parkir barangkali segala macam ya. Jadi kita melihat bahwa karena pendapatannya menurun ya, bagaimana pengeluarannya tidak besar, menjadi tidak besar itu menahan laju pengeluaran karena pendapatan tersendat. Pendapatan tersendat. Kalau kalau dipertanyakan itu ada namanya nilai tukar petani ya. NTP. Iya, nilai tukar petani ya. Itu memprihatinkan Pak karena berdasarkan data statistik di Sulawesi Selatan ini saya belum punya datanya baru, tetapi secara provinsi Sulawesi Selatan itu secara gabungan semua sektor, subsektor pertanian itu di bawah 100 Pak. Ya. NTP di bawah 100. Ya, di bawah 100 ya. Berarti belanjanya pengeluaran. Nah itu yang saya sempat gugat juga dan itu terakhir menurut data BPS yang saya telusuri itu terakhir November 2019 di atas 100. Iya. Jadi sebelum COVID pun sudah NTP petani itu sudah petani itu sudah tekor ceritanya gitu ya. Tapi pertanian ini mengalami pertumbuhan ya. Kemarin ya waktu awal-awal COVID itu pertumbuhan ekonomi kan rata-rata semua minus langsung. Alhamdulillah ada 14 kabupaten itu di atas 0 ya, kami 0,87 itu baru ya, termasuk di atas 0 ya. Dan alhamdulillah sebenarnya itu didukung dari sektor pertanian. Karena ada program kementerian sebenarnya yang namanya program luas tambah tanam, ini yang kita masifkan ya, yang tadinya ditanami 1 kali 2 kali, yang sudah 2 kali kita dorong 3 kali dengan menyiapkan bibit dan benih tentunya. Alhamdulillah ya, ini yang cukup membantu. Apalagi bertani itu kan relatif aman dari COVID. Iya. Ya, pergi di sawah sendirian tidak usah pakai masker dan sebagainya. Apalagi ada matahari dan sebagainya. Yang lebih besar kontribusinya subsektor apa Pak? Pangan? Pangan ya. Perikanan? Ya karena Bapak panjang sekali partainya. 78 km ya sepanjang. Ya, justru itu. Ya. Nah itulah tadi juga ya disampaikan bahwa baru juga ada resikonya karena daerah perlintasan. Daerah perlintasan Pak. Ya orang melintas hingga sholat dan sebagainya, bisa jadi dia menjadi pembawa lagi. Tidak mungkin kita belokkan orang. Tidak mungkin belokkan. Semua lewat dulu aja, jangan lewat baru. Karena apa pun juga ada dampak ekonomis ya. Sehingga makan di baru dan sebagainya. Orang tidak lewat, tidak ada. Bagaimana restoran, bagaimana orang makan kan Pak ya. Iya. Kalau dari segi bantuan UKM itu walaupun ada bantuan tapi kan karena memang ekonomi yang lemah itu terjadi PHK segala macam juga relatif padat karena ini
usaha-usaha masyarakat ya yang memang juga relatif tidak terlalu melibatkan misalnya usaha besar sekali. Iya, besar sekali ya, bagi keluarga, kemenakan dan sebagainya ya, itu kan misalnya. Kadang-kadang rasa kekeluargaan lebih kuat ya. Itu yang kami lihat ya. Itu. Tapi kalau dengan ini Pak, berdasarkan statistik angka kemiskinan gimana dengan dampak COVID ini selama setahun lebih? Iya, tentu saja berpengaruh ya, tentu saja berpengaruh ya. Karena betul-betul ekonomi ini ya relatif melambat ya. Bagaimana misalnya tidak melambat? Tadi pasar misalnya yang sampai sore kita bahas sampai jam 1 ya. Kegiatan-kegiatan di apa namanya kafe, toko-toko modern itu misalnya kita batasi ya. Pasti lah Pak. Mungkin mereka dulu pendapatannya sejuta sehari ya. Mungkin karena orang namanya kalau jam operasional terbatas pasti juga terbatas ya. Itu. Tapi memang ini harus seimbang ya. Kita sehat tapi ekonomi juga bergerak. Itu kunci. Nah, berapa anggaran pemerintah baru dalam penanggulangan COVID? Iya. Saya di tahun 2021 kemarin yang kami siapkan itu 28 miliar ya. 28 miliar ini ada 3 kegiatan ya. Yang pertama untuk penanganan COVID-nya sendiri, kemudian kesehatan, kemudian tadi itu bantuan untuk penguatan ekonomi dan jari pengaman sosial. Porsinya yang banyak ke COVID ya. Ini total penanganan COVID ya. Terkait kesehatannya ya, kesehatan, penguatan ekonomi dan sebagainya ya. Di 2020 ini sepertinya di perubahan kami harus tambah karena kami lihat juga yang relatif besar harus kita siapkan itu adalah insentif petugas kesehatan ya. Karena itu sudah ada ketentuan dari pemerintah pusat, tidak boleh kita tawar-menawar. Itu ditanggung APBD atau sebetulnya ini juga murni Pak? Ya juga dari APBD murni ya. Jadi ya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya menentukan saja aturannya berapa harus dikasih insentif untuk tenaga kesehatan ini ya, tetapi jujur saja bahwa semuanya dari pemerintah daerah. Saya ekonomi menurun, itu suruh nanggung pula ya? Iya, tapi alhamdulillah yang insentif rumah sakit kemarin kita sudah sebagai kita sudah bayar. Iya. Ribut Pak kalau itu? Iya, dan memang penting Pak, agar risikonya besar sekali. Risiko besar sekali, iya. Risiko besar sekali. Cuma memang kemarin kenapa relatif lambat karena tentu kita harus verifikasi. Karena saya kasih tahu teman-teman, ingat ya, tetap juga hati-hati ya. Kita sekarang memang ini dalam apa namanya keadaan darurat, tapi kita sekarang kerja darurat, tapi nanti itu di periksanya Anda itu nanti pada saat keadaan normal gitu kan, ya kan tetap hati-hati. Tetap. Ya. Tata kelolanya harus. Ya, tata kelola pemerintah, tata kelola keuangan harus berjalan itu nanti ya. Kita sekarang ini kerja dalam keadaan darurat, tapi auditnya nanti itu dalam keadaan pencatatan udah keadaan normal. Harus normal. Ya, harus sesuai tetap. Bahkan lebih ketat. Iya. Karena mencegah. Iya. Itu nanti. Ya. Jangan sudah setengah mati bekerja. Keras, nyambungnya. Satu katakan bahwa kalau Anda sudah bekerja dengan sesuai dengan aturan ya sudah. Selamat. Selamat itu, nggak usah tidur aja. Gitu. Pak, bagaimana dengan dampaknya terhadap roda pemerintahan? Nah, maksud saya pandemi menurunkan semua sektor, termasuk kan PAD. Yeah. Bapak pasti butuh PAD untuk menggerakkan juga roda pembangunan. Nah, bagaimana Bapak menghandle-nya ini? Apakah menghentikan pembangunan yang namanya belanja modal pemerintah, investasi, atau hentikan dulu semua itu, atau bagaimana Pak? Jadi begini Pak, prinsip penganggaran itu sesungguhnya ya yang paling penting memang pembiayaan. Betul. Ya, berapa besar pembiayaan. Tetapi ada satu yang paling penting ya adalah penajaman prioritas. Ya. Ya, ini ya.
penajaman prioritas. Ya memang mana yang penting, mana yang harus ini ya. Makanya ini saya dorong teman-teman. Saya telisik betul itu APBD sekarang ini sementara perubahan APBD telisik ya. Kita belanjakan ke penting. Tapi tentu saja tetap menjadi prioritas ini adalah untuk penanganan COVID, baik kesehatannya maupun penguatan ekonomi masyarakat. Nah, itu yang kita dorong terus, insya Allah. Makanya saya bilang, kenapa pun sekarang ya pasti terbatas pembiayaan ya, belanja modal terbatas dan sebagainya. Tapi kita lakukan penghematan ya, katakanlah contoh misalnya perjalanan dinas, saya bilang kurangin. Mau di apa juga itu? Dan saya minta SKPD. Sekarang tidak ada lagi perjalanan dinas, bukan tidak ada, artinya sudah sangat berkurang karena semua virtual. Orang di hemat, kegiatan-kegiatan yang tidak penting dihilangkan ya, kita bawa ke hal-hal yang penting, hal-hal yang prioritas. Itu yang kayak saya katakan bahwa ya memang itu biaya penting yang besar, tetapi bukan ditentukan, tergantung Anda bagaimana penajaman prioritas. Betul. Nah, di masa pandemi prioritasnya apa Pak yang dipertajam? Ya tentu yang pertama memang ada namanya SPM ya, kemudian yang kedua tetap juga tentu karena kita baru juga terpilih menjadi bupati ini untuk periode kedua ya, ada namanya janji-janji politik ya. ya itu kan mutlak semuanya ya. Tapi semuanya itu untuk kepentingan masyarakat ya. Itu seperti contoh misalnya di sektor kesehatan kemarin kami janjikan bahwa insya Allah 100% masyarakat baru itu akan mendapat jaminan layanan kesehatan melalui BPJS kesehatan ya. Itu tentu itu mutlak ya. Kemudian di pendidikan kita siapkan biaya pendidikan untuk anak-anak kita yang akan melanjutkan kuliahnya dan sebagainya ya. Menarik itu Pak, tetapi kita break dulu sebentar. Kita lanjutkan. Saya menarik ini 100% tanggungan BPJS dan pendidikan. Saya kira perlu dielaborasi sehingga bisa menginspirasi orang lain. Bagaimana Bapak handle itu sehingga itu menjadi, karena ini kan dua hal yang sangat esensial dalam kehidupan kita, kesehatan dan pendidikan. Hak asasi ini Pak. Betul. Kita break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, ada dua hal sebentar lagi kita akan bahas yang menyangkut hak asasi manusia baru, kesehatan dan pendidikan yang mungkin bisa menginspirasi juga daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Jangan kemana-mana, stay tune bersama Pak Bupati baru, Bapak Suhardi Saleh.
Celebes People, kita masih bersama Bupati Baru, Bapak Suardi Saleh. Pak, saya sangat tertarik itu. Bapak menjamin 100% BPJS-nya masyarakat. Kemudian bagaimana pendidikan, bahkan Bapak tadi singgung bagaimana anak-anak harus semua kuliah. Bisa diceritakan, Pak? Program itu? Iya, makasih Pak. Jadi salah satu program prioritas dalam visi misi kami itu adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan dan layanan dasar lainnya. Ya, yang pertama di kesehatan. Ya, kita harus memastikan bahwa semua masyarakat Kabupaten Baru itu mendapatkan akses yang sama di layanan-layanan kesehatan. Caranya tentu adalah bagaimana menyiapkan jaminan untuk mereka itu. Ya, salah satunya adalah melalui kesiapan BPJS. Kemarin saya mohon maaf saja waktu kampanye banyak suara-suara miring. Sebenarnya Pak Bupati itu tidak perlu kampanye, kan itu yang namanya BPJS Kesehatan. Itu kan program nasional. Nah, itu saya bilang betul sekali itu, tetapi yang dibiayai oleh pemerintah pusat itu sebahagian. Kemudian juga ada kewajiban pemerintah kabupaten sharing dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten 60%, kemudian pemerintah provinsi 40%. Itu yang wajib. Tetapi belum menyentuh seluruh masyarakat. Dan masih rendah kualitasnya. Nah, kemudian dari pemerintah Kabupaten Baru menyiapkan APBD lagi untuk yang belum tercover dan meningkatkan mutu layanannya. Meningkatkan tentu layanannya, meningkatkan ini. Ya, saya syukur juga di Kabupaten Baru ini ada kerjasama kami dengan Basnas. Basnas ikut bantu. Karena alhamdulillah biasa kita dengar itu bahwa Basnas di Baru itu ya relatif tadi itu juga faktor ketokohan, faktor keteladanan, sehingga alhamdulillah kesadaran masyarakat Baru ini untuk membayar zakat relatif besar. Iya, saya dengar ceritanya. Iya, saya kira terbesar di Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk kami hanya 183.000, mungkin dibandingkan dengan Makassar saja. Saya mohon maaf nih, masih lebih tinggi zakat terus zakat harta. Zakat apa? Ya, zakat mal, alhamdulillah. Zakat mal. Ya, itu yang kerjasama. Ini yang kami siapkan, alhamdulillah. Ya, sehingga saya katakan bahwa ya masyarakat Baru tidak perlu lagi misalnya khawatir memikirkan ketika misalnya kita tidak berdoa, kita tidak berharap bahwa sakit, tetapi insya Allah akan mendapat jaminan melalui BPJS Kesehatan ini. Ada dari pusat, ada kolaborasi pemerintah kabupaten dan provinsi, kemudian disiapkan sendiri oleh kabupaten. Basnas ikut menanggung biaya kesehatan, Pak? Ikut juga terlibat ya. Ada bagian-bagian yang dibantu. Contoh begini, Pak. Contoh, ada masyarakat kita yang masuk rumah sakit tadinya BPJS mandiri. Ya mungkin karena kondisi ekonominya mulai menurun sehingga tidak pernah membayar. Nah itu kita ada kerjasama antara pemerintah daerah, Basnas dengan rumah sakit. Ya ketika misalnya ada pasien ternyata demikian, jangan tolak ya. Sisa tunggakannya ini dibayarkan oleh Basnas. Nah, kemudian BPJS yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten, karena dia tidak bisa beralih kalau masih ada tunggakannya. Jadi bridging saja. Tunggakan dibayar oleh pemerintah ya. Karena tidak bisa aturannya ya. Jadi ini Basnas yang bayarkan tunggakannya, kemudian nanti dialihkan. Itu yang kita lakukan. Iya. Menjembatani supaya lompat masuk ke. Yang kita lakukan. Alhamdulillah ya. Jadi ada solusi, Pak ya? Ya, ada solusi ya. Kemudian yang kedua, kami melihat begini, Pak. Ternyata maksudnya ya fasilitas, kemudian untuk layanan BPJS kita sudah siapkan. Biasa juga ini masyarakat kita ini ketika dirujuk ke Makassar malah minta, Pak, jangan saya duduk di Makassar. Kenapa? Tidak ada kesehatan tempatku di Makassar. Di mana bisa cucikan bajunya anak-anak, di mana tinggal dan sebagainya. Sehingga salah satu program saya juga ini menyiapkan rumah singgah atau rumah tunggu ya bagi masyarakat dari Kabupaten Baru, misalnya mungkin dirujuk di Wahiding, jadi kita cari ya
sementara ini kami siapkan ya. Mungkin karena ini sudah di 2021 ini mungkin sifatnya masih kontrak, tetapi insya Allah mudah-mudahan di 2022 kami sudah bisa siapkan rumah permanen. Intinya ada ditempati, mau dirujuk ada wisma, ada wisma yang kita siapkan. Itu yang kita lakukan. Kemudian ya di bidang pendidikan kami menyiapkan biaya pendidikan untuk anak kita. Sebelum ke pendidikan Pak, di kesehatan saya mendengar bahwa baru itu sudah tidak ada warga yang tidak buang air di jamban. Oh iya. Nah ini kan suatu gerakan yang kesadaran tentang kesehatan. Bisa cerita sedikit Pak? Itu ya, ini bagaimana perilaku hidup sehat ya. Tadi kan itu bagaimana selalu berolahraga, bagaimana supaya dianjurkan makan sayur dan buah, kemudian kalau bisa tidak merokok, kalau bisa hindari namanya alkohol, hidup sehat, tidak buang air sembarangan. Nah, itu ya. Ini kita dorong karena ini yang bahaya nih kalau masih ya. Ini namanya perilaku PHBS. Perilaku hidup sehat dan bersih. Itu kita dorong, kita mulai dari desa, kelurahan kita dorong. Mana lagi kita intervensi, kita bantu. Kembali lagi mungkin ada yang tidak mampu, Basnas juga bisa bantu di situ. Sehingga alhamdulillah perlahan desa, kelurahan ya kita yang tidak ada lagi yang bebas dari buang air besar ini. Kemudian tingkat kecamatan alhamdulillah sekarang sudah Kabupaten Baru sudah bisa kita katakan bahwa tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Tapi tentu saja bahwa ini tidak statis. Ya. Katakanlah hari ini sudah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan, tetapi kalau edukasi, sosialisasi ini tidak terus dilakukan bisa saja kembali. Bisa kembali lagi. Ya, karena ini persoalan perilaku. Kami melihat bahwa persoalan buang air besar sembarangan ini bukan saja persoalan kesiapan sarana prasarana, ya, tetapi perilaku, ya perilaku. Kami melihat itu yang relatif agak susah di masyarakat di pantai ini. Ya mungkin karena terbiasa gampang aja deh. Kemudian di situ juga ada lagi. Bantu ya, kalau memang kita lihat bahwa harus dibantu, kita bantu. Berapa anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk kesehatan mengcover tadi itu? Sebenarnya berobat gratis misalnya. Berobat gratis ya. Artinya yang tadi itu BPJS apa segala macam. Pelayanan yang sama kalau sakit misalnya. Iya. Berapa? Sekitar 20 miliar, 20 sampai 25 miliar. Berapa persen dari APBD itu, Pak? Sekarang kan APBD-nya berapa? Iya, APBD kita setelah perubahan itu 1,1 triliun. Iya, triliun. Tapi tadi khusus untuk Iya. Tidak banyak sebetulnya. Enggak untuk ini BPJS. Iya, tidak banyak, tapi cuma kelihatannya bisa masyarakat. Saya mohon maaf ini baru saja kami terima surat kemarin bahwa di provinsi ada perubahan. Nah, iya, itu saya baca di koran tadi. Iya. Sekitar 51.000 yang ditanggung, ya, yang bukan yang ditanggung sendiri, yang ditanggung bersama. 51.000 ya, orang. Jumlahnya. Ya, walau-walam ya, tapi itu yang kami sehingga artinya apa, bahwa berarti kami harusnya menutupi itu. Yang tadinya saya sharing antara provinsi masih dibantu 40%, saya 60%. Nah, berarti nanti ini bertambah lagi dia. Makanya di perubahan kontribusinya pemerintah provinsi, Bapak meningkat hanya 87%. Tinggal 26. Oh, jumlahnya dikurangi. Ya. Kemarin
setelah dikurangi sekitar 26.000. Berarti total yang mesti dibantu ini tadi oleh provinsi ya harusnya jumlah orangnya hampir separuhnya dikurangi. Tapi kalau masih tetap mau di cover semua kan berarti persentasenya Bapak yang beda 50-50, 30-70 Pak. Iya, itu. Oke Pak. Ya. Iya baik. Kalau itu saya kira tidak banyak sebetulnya, tetapi orang sudah, masyarakat sudah berobat gratis. Itu Pak. Satu hak dasar, hak asasi manusia terpenuhi Pak ya, sebagai warga negara gitu. Kalau pendidikan gimana Pak? Tadi ini juga kan di kesehatan ini sebelumnya kan ini juga kita sudah ada yang namanya itu program home care gitu kan. Ya artinya ya program sebelumnya itu kita jemput sakit sisa kalau saja 119 dijemput di rumahnya dengan petugas kesehatan, tapi saya kira sudah banyak daerah sudah berjalan itu. Kalau pendidikan biaya pendidikan ya untuk anak kita, terutama sekali yang mau lanjut tahun pertama untuk ke perguruan tinggi. Jadi bahasa saya itu biaya pendidikan, bukan beasiswa ya. Biaya pendidikan karena kalau beasiswa itu mesti ada kriterianya. Ya. Kriterianya paling tidak IPK-nya harus bagus dan sebagainya. Dan terbatas orang. Dan terbatas orangnya. Sementara kami melihat bahwa belum tentu misalnya itu IPK-nya itu rendah, anaknya sebenarnya tidak mampu dari segi kemampuan ini. Ya bisa jadi sebenarnya kan di masyarakat kita masih banyak yang sambil belajar sambil sekolah juga masih membantu orang tuanya. Bisa jadi misalnya waktunya terbatas untuk belajar ya. Sehingga selamat ya memang kita lihat dengan kriteria tertentu kita bantu. Oke Pak, sebagai kira-kira closing statement ke depan, kita tidak tahu bagaimana pandemi, tetapi bagaimana seandainya pandemi semakin mereda, bagaimana baru siap melompat ekonominya, siap melompat aktivitas bisnisnya, apa yang menjadi prioritas? Silakan. Ya, terima kasih ya. Yang pertama bahwa khusus baru ya, kita bicara baru Pak. Walaupun pandemi ini sudah relatif melandai, tetapi saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru ya untuk tetap waspada. Kita harus tetap waspada. Intinya adalah bagaimana kita tetap patuh terhadap yang namanya protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya, kalau tidak perlu bepergian dan sebagainya, dan hindari kerumunan. Itu yang paling penting sekali. Kemudian yang kedua saja ya, mudah-mudahan saja insyaallah ya dengan makin menurunnya ini ekonomi juga kita akan dorong untuk lebih bergerak lagi ya. Sekarang ini alhamdulillah yang membantu sekali katakan tadi di sektor pertanian ini kita dorong ya. Ada program kementerian itu luas tambah tanam, artinya bagaimana yang tadinya ditanami 1 kali menjadi 2 kali menjadi 3, ini yang kita dorong terus ya. Dan tentu kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya ya. Berapa luas itu? Dia luas tambah tanam kita ada sekitar 2.000 tambahan daripada itu ya. Baik Pak. Jadi itu belanjaan juga ya pangan. Itu yang kita dorong terus insyaallah. Di samping UKM ini ya, anak muda alhamdulillah ini dengan walaupun Covid masih tetap bergerak, industri kreatif ini milenial ini luar biasa Pak. Susah dibendung ini anak alhamdulillah. Ya. Udah kita orang tua sudah itu ya, kita selama pandemi ini tidak jalan ya, karena memang melibatkan massa, tetapi ada muda ini tetap berkreasi, tetap melaksanakan event yang secara rutin ya. Nggak bisa Pak dibendung kreativitasnya. Iya, itu yang terbatas, mentok, cari betul. Luar biasa potensi. Justru tantangan ini mengundang kreativitasnya ya. Karena mengundang terbatas. Inovasi ya, gitu. Sehingga dia berpikir kan? Iya. Produktif. Dia mendapat penghargaan namanya Harisma Event Nusantara dari Kementerian Harisma Event Nusantara. Iya. Sehingga kegiatan-kegiatannya kemarin dibantu oleh Pak Menteri, bahkan secara virtual itu Pak Menteri memberikan testimoni. Saya lihat testimoninya Pak Sandi. Pak Menteri Menteri alhamdulillah. Pak, kalau misalnya gerakan tadi itu untuk sektor pangan itu ada target berapa
peningkatan produktivitasnya sudah ada itu. Kalau itu digerakkan ya. Iya, tentu saja. Kemarin ini kita dikasih target oleh kementerian, tapi alhamdulillah ya kita bisa mencapai lebih tinggi daripada yang ditargetkan oleh kementerian kemarin. Kita dorong terus ya, kita dorong. Saya katakan apapun yang bisa menjadi uang, pekarangan ditanami dan sebagainya, dan alhamdulillah ini tumbuh. Ya, pemanfaatan tanaman pekarangan juga tumbuh. Ya, paling tidak saya bilang kok tidak beli sayur. Ya syukur-syukur kalau bisa jual itu misalnya. Tanam cabai bisa dipot. Iya, ini kita dorong ya. Orang makan cabai paling berapa hari? Kecuali ya untuk bisnis rumah. Dan ini pemanfaatan tanaman pekarangan sudah cukup masif di Baru, kita dorong ya. Dan rupanya juga ini apa ya, meningkatkan imun, melihat itu pertanaman juga menjadi sehat ya. Di samping tentu nilai-nilai ekonominya nanti. Ya. Iya. Kalau di perikanan Pak? Perikanan alhamdulillah ya, yang relatif tumbuh juga ini dari sektor perikanan, apalagi potensi perikanan kita ini cukup besar ya. Pantai kita 78 kilometer ya, dan yang menarik bahwa pantai 78 kilometer juga ini beriringan dengan jalan nasional ya, Makassar Pare. Ya, itu. Dan alur pelayaran juga. Iya, itu. Ya kan? Iya. Bukan sekedar pantainya, tetapi alur pelayaran. Iya, alur pelayaran. Kita kan ada beberapa pelabuhan. Ada pelabuhan di Kabupaten Baru, alhamdulillah. Kayak di Garongkong. Ya, Garongkong, alhamdulillah. Ya. Ya, baik. Saya kira menarik sekali Pak. Saya mencatat ada beberapa hal yang merupakan kiat yang atau kunci ya, kunci sukses di Baru, terutama misalnya bagaimana membangun kesadaran masyarakat Pak sebetulnya. Saya kira itu yang pertama, bahwa ini ada barang ini yang kita tidak lihat. Mari kita waspada, menjaga diri, menjaga orang lain. Saya kira membangun kesadaran itu yang hal yang paling esensial. Yang kedua, terbangunnya masyarakat ini kan keterlibatan seluruh stakeholder, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat berikut organisasinya tidak hanya terlibat secara cuap-cuap, tapi action juga ada. Contoh Bapak tadi cerita Basnas terlibat dalam bagaimana membantu yang terdampak COVID. Bagaimana Basnas berperan dalam hal kesehatan. Orang selama ini pikirannya Basnas bagi-bagi duit aja, bagi-bagi zakat, gitu. Saya kira itu menjadi kunci sukses Pak dalam tetap ini, sehingga pandemi kita belum tahu, tapi ya mudah-mudahan aktivitas dan bisa menghandle korban, bisa diatasi. Bahkan seperti yang Bapak bilang, orang kelabakan semua mencari ruang tambah isolasi, Bapak tidak pernah penuh yang ada, tapi tetap mempersiapkan. Karena siapkan petugas kesehatannya dan sebagainya. Iya. Itu yang kita lakukan. Semuanya sudah. Tapi alhamdulillah tidak terisi semuanya. Tenaga kesehatan cukup. Orang lokal sendiri Pak. Bapak tidak perlu minta bantuan. Kita punya tenaga kesehatan keseluruhan itu ada 1.650 alhamdulillah. Baik. Saya kira pemirsa Celebes People, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Bupati Baru. Beberapa catatan yang saya kemukakan tadi yang saya kira itu pantas menjadi referensi maupun inspirasi bagi yang lain, baik di tingkat level kabupaten maupun tingkat bahkan di level nasional Pak. Dan itu sangat bisa diterapkan di level lokal, sampai seperti yang Bapak tadi cerita bahwa level kelurahan, kecamatan menerapkan itu dengan sistem yang sudah dipahami bersama dan dijalankan bersama. Kebersamaan salah satu kuncinya, sehingga Baru bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini tanpa harus kelabakan berlebihan. Ya Pak, karena banyak orang kepala bakan dan
keinginan untuk hidup sehat. Keinginan untuk hidup sehat. Ya. Pemirsa, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dengan kami berdua, saya dan Pak Bupati baru Pak Suhardi Saleh. Sampai jumpa di lain acara, di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.